Perkenalkan, nama saya Putri Beda dengan NIM 80 2021 109. Ingin mempresentasikan hasil saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Kesehatan Mental Remaja di Masa Pandemi. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu seperti yang sudah terlampir. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit baru yang tidak ditemukan pada manusia. Virus corona dapat ditularkan dari mana saja, dari hewan ke manusia, dan dari orang ke orang. Corona virus sendiri merupakan salah satu penyakit yang memiliki gejala dari yang ringan hingga berat. Gejala umumnya adalah batuk, pilek, demam, muntah, dan sakit kepala. Karena COVID-19 ini menyerang kekebalan imun tubuh kita. Penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Salah satu pencegahan COVID-19 saat ini adalah dengan cara stay at home, yang dapat dikategorikan sebagai pencegahan COVID-19 berskala besar. Kondisi ini mengakibatkan seluruh kegiatan di berbagai bidang menjadi terhalang, terkhususnya yang akan dibahas saat ini yaitu pada pendidikan. Yang kedua, hubungan antara COVID-19 dan pendidikan. Dalam dampak penyebaran COVID-19 ini, membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelajaran daring yang membuat guru maupun siswa harus bisa beradaptasi secara cepat dengan perubahan cara belajar yang ada, yaitu dari pembelajaran tatap muka yang digantikan dengan pembelajaran secara online. Salah satu jenjang pendidikan yang terkena dampak besar adalah sekolah menengah atas atau SMA, karena merupakan para remaja yang sedang mengalami masa transisi, yaitu masa di mana mencari identitas diri dengan cara berteman, masuk kelompok-kelompok sosial, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya daripada bersama dengan anggota keluarga mereka. Yang ketiga, pembelajaran secara online dan mental para remaja. Pembatasan secara sosial akibat pandemi COVID-19 meningkatkan risiko stres psikologis yang parah dan berkepanjangan, sehingga dapat mengganggu dan berdampak lebih serius ketika dewasa. Remaja saat ini sangat rentan terhadap masalah psikososial. Perubahan gaya belajar dapat meningkatkan kecemasan dalam diri. Kecemasan dapat mempengaruhi hasil belajar remaja, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan distorsi persepsi. Kecemasan jangka panjang bisa dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak diatasi dan diobati. Yang keempat, peran pemerintah dan keluarga bagi mental remaja. Sebagai langkah awal, pemerintah perlu pemahaman bahwa kondisi psikologis dan kendala yang dihadapi para remaja sekarang ini akibat pembelajaran secara online ini adalah diri mereka sendiri. Mereka harus bisa bertahan dan beradaptasi dengan segala hal yang baru pernah mereka jalani saat ini, apalagi di tengah masa transisi mereka dari remaja menuju ke dewasa. Jika psikologis mereka saja mengalami gangguan, maka bagaimana bisa masa transisi mereka dari remaja menuju kedewasaan bisa berjalan dengan baik? Maka daripada itu, pemerintah memiliki peranan besar di sini, yaitu memantau dampak negatif dari kegiatan sekolah di rumah, dan juga para keluarga dan orang-orang di sekitar juga berperan aktif untuk mencegah para remaja dan anak muda memiliki masalah psikologis yang lebih serius. Kesimpulan dan implikasinya adalah, sekolah dari rumah adalah pilihan terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan anak muda. Namun, remaja mengalami berbagai dampak negatif ketika melakukan kegiatan sekolah di rumah. Selama belajar sendiri di rumah, remaja kemungkinan besar mengalami 4 perasaan, yaitu bosan, lelah, sedih, dan nyaman. Namun dibandingkan dengan emosi positif, remaja lebih cenderung mengalami emosi negatif, yaitu bosan, lelah, sedih, takut, khawatir, dan juga kecewa. Kurangnya sosialisasi dan interaksi dengan orang lain, serta kegiatan akademik yang tidak memuaskan adalah alasan utama munculnya emosi negatif. Maka daripada itu, ketika kita menjalani pembelajaran secara online, maka kita sudah harus mulai berusaha untuk terbiasa dengan hal tersebut, meskipun itu cukup mengganggu mental kita yang sedang dalam masa transisi yang membutuhkan sosialisasi. Namun kita harus tetap menjalaninya dan tetap menjaga kesehatan mental kita sendiri, yaitu dengan cara mencari hal apa yang kita sukai dan gemari yang dapat bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing, agar kedepannya kita bisa mempunyai masa depan yang baik meskipun di tengah pandemi. Sekian dan terima kasih.